Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Sampurasun, Rahayu. Selamat sore semuanya, Sobat Damai. Sore ini kita akan webinar Talk Show Religious Studies yang ke-87 tentang polemik term agama dan kepercayaan di Indonesia. Tentunya sore ini kita bakal ditemani oleh Pak Asep Sandi Ruswanda MA dari UIN Bandung. Lalu ada Teh Ninis, Anissa Eka, dan saya, Ani Fajria, dan juga Kang Lutfi Audia Pribadi. Oke, selama 1,5 jam ke depan ya, Sobat Damai, kita akan ngobrol tentang polemik dalam agama dan kepercayaan di Indonesia. Namun sebelumnya, izinkan saya membacakan tentang kemitraan atau Halakoh Damai. Halakoh Damai ini merupakan program dari Integritas Terbuka RSCG Indonesia dan Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan, dan juga bermitra dengan Prodi Studi Agama-Agama S1, S2, dan S3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, lalu dengan CPCRS Fakultas Filsafat Unpar, Youth Interfaith Peacemaker, Community Jawa Barat, dan juga Jakarta Rup. Dan juga satu lagi Bandung Musik Konsil. Oke, Sobat Damai, mungkin sebelum kita berbincang lebih lanjut, mungkin aku akan serahkan dulu kepada Teh Ninis sebagai moderator kita sebelum nanti perkenalan dari Pak Asep dan juga Kang Lutfi. Seperti itu mungkin ya Teh Ninis. Saya persilahkan. Oke, makasih banyak Ami atas pembukanya ya. Jadi kita kembali lagi pada sore hari ini ngobrol santai gitu ya terkait dengan isu polemik term agama dan kepercayaan. Nah, tadi Ami sudah mention kita tidak sendiri, di sini sudah ada Kang Sandi gitu ya, atau biasa panggil Bapak gitu ya karena dosen. Ya, ada Kang Lutfi gitu ya yang biasa hadir gitu ya, bermusik ya, Pak Lutfi. Oke, kita kenalan dulu sebelumnya dari Kang Sandi dulu, silahkan Kang. Oke, selamat sore Sobat Damai ya, Sobat Damai semua. Gitu. Saya Septandi Ruswanda, sekarang jadi dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya kebetulan mengajar mata kuliah Hinduisme, Buddhisme, kemudian PPKN juga, Sejarah Peradaban Islam dan yang lain sebagainya. Begitu saya juga alumni CRCS 2021. Kebetulan nih tesis saya mendekati isu atau tema yang diangkat oleh panitia pada sore hari ini tentang polemik term agama dan kepercayaan begitu. Domisili di Bandung, jadi feel free bisa ngajak kopi saya, telepon atau yang lainnya. Sangat terbuka sekali. Oke, terima kasih Kang Sandi. Kita lanjut nih, kenalan dulu lah sama Kang Lutfi ya, meskipun sudah sangat tidak asing gitu. Silakan Kang Lutfi. Sudah dibahas kan barusan, sudah sangat tidak asing karena memang setiap webinar saya selalu menemani teteh yang dua ini gitu ya. Baik jadi pemusik, yang harusnya sekarang pemusik tapi sekarang jadi penonton. Penonton yang boleh ngomen katanya gitu. Penonton yang boleh ngomen, tapi ya kalau ditanya perkenalan ya sepertinya udah agak asing lagi. Nama saya Lutfi pribadi gitu ya. Di Halakoh Damai sudah dari tahun 2016. Jadi udah berapa tahun tuh. Terus sekarang sedang sibuk di dunia kreatif ya. Saya mendirikan kreatif sendiri sebenarnya. Dan juga salah satu asisten dosen di salah satu universitas di Bandung. Itu, jadi terima kasih ya. Siap, terima Kang Lutfi. Oke, kita tidak usah berlama-lama lagi ya, karena pasti banyak yang penasaran juga terkait dengan apa ya, permasalahan gitu ya, polemik terkait agama dan kepercayaan yang memang beberapa waktu lalu gitu ya
ada pengesahan gitu terkait perubahan lah gitu, yang semula teman-teman aliran kepercayaan ini rasanya tidak diakui gitu ya oleh, pemerintah kita, oleh negara kita gitu secara konstitusi. Nah, sekarang ada perubahan di mana teman-teman aliran kepercayaan sudah boleh, memberikan apa ya istilahnya, kolom agama gitu. Nah, selain itu juga sudah diakui, selain di KTP, di KK juga sudah, dan biasanya nih permasalahannya di mereka adalah, anaknya nggak dapet, hak-hak yang memang seharusnya sebagai warga negara. Nah, di antara term kedua ini ya, kan kalau dipikir-pikir kok rasanya sama ya, kok percaya dan juga agama gitu. Nah, apa sih perbedaannya? Apa yang terjadi? Kita serahkan kepada Kang Sandi untuk membahas hal ini. Silakan, Kang. Oke, terima kasih Teh Ninis. Saya izin share screen. Bisa. Sudah jelas? Ya? Oke. Oke, Sobat Damai semua. Hari ini saya akan menjadi teman dongeng Anda. Gitu. Izinkan saya banyak bercerita begitu pada sore hari ini, dan teman-teman ini apa nyebutnya, penanggap atau penanggap ya, teman-teman penanggap bisa bisa bebas begitu berinteraksi atau mengemukakan pendapat, pengetahuan, pengalamannya juga silahkan gitu. Teh Ninis memberikan tema kepada saya mengenai volume term agama dan kepercayaan di Indonesia. Begitu. Saya kasih subjudul genealogi dan rekognisi supaya tidak terlalu kemana-mana begitu pembahasan yang ingin saya sampaikan gitu pada sore hari ini. Oke, jadi ketika berbicara mengenai genealogi agama gitu, ini kan istilah agama tuh memang awalnya dari religion bagaimanapun. Nah, saya singkat saja begitu. Jadi proses genealogi agama dalam perspektif saya itu dapat kita simpulkan itu sebenarnya adalah proses perjalanan antropologis menuju kategori agama gitu. Jadi antropologis sebagai fakta atau fenomena antropologi gitu, yang real, yang hidup di masyarakat gitu. Nah, saya mendapat bukan mendapat ya, menyadur begitu pendapat dari Smith gitu dalam salah satu bukunya. Buku yang lama begitu tahun 63 sudah diterbitkan. Kita tahu bahwa akhir abad 19, abad 20 itu kan manusia sangat terpengaruh oleh paham evolusionismenya Charles Darwin gitu di bukunya The Origin of Species. Jadi cara pandang antropolog, cara pandang ilmuwan pada waktu itu banyak terpengaruh oleh cara pandang evolusionik begitu. Misalkan Ibu Taylor gitu, termasuk positivismenya misalkan Auguste Comte begitu, dan yang lain sebagainya. Nah, pada ini saya mundur dulu ke abad 16-an. Jadi pada sekitar abad 16 itu, Yuval Noah Harari kan di bukunya yang Sapiens itu dia bilang bahwa singkatnya begitu, manusia mengalami apa yang disebut dengan revolusi sains begitu. Ada 3 hal penting di sana yang sangat berkaitan atau bisa disebut triumfatnya lah. Yang pertama adalah kekuasaan, bagaimana manusia ingin membuat imperium-imperium besar gitu. Yang kedua adalah kapitalisme gitu. Tentu saja ketika kita berbicara mengenai kapital itu tidak selalu berorientasi uang. Kapital itu bisa sumber daya manusia, bisa misalkan inovasi dan yang lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah ilmu pengetahuan gitu. Nah, triumfat ini kemudian akhirnya memunculkan apa yang disebut dengan kolonialisme. Dulu misalkan kerajaan-kerajaan Mughal, kerajaan-kerajaan Islam gitu, atau Romawi, mereka hanya menyerbu dalam tanda petik atau mengkoloni daerah-daerah tetangganya. Misalkan Arab yang tumbuh di sekitar Jazirah Arab itu, dunia Islam maksud saya yang tumbuh di Jazirah Arab itu akhirnya meluaskan kekuasaannya ke daerah Persia, ke daerah Afrika Utara, sampai misalkan ke Eropa, daerah Spanyol, Granada, dan lain sebagainya. Romawi juga sama, Mughal juga sama begitu, bergerak sampai ke India. Tapi tidak ada ceritanya begitu, Mughal itu sampai dalam tanda petik menjajah Australia. Atau misalkan Romawi sampai misalkan ke Madagaskar. Atau misalkan dunia Islam sampai kepada Kepulauan Galapagos di Pasifik. Gitu. Tidak ada ceritanya. Tapi di abad 16 ini muncul apa yang disebut dengan kolonialisme, gitu. Terutama Spanyol gitu ya. Salah satunya itu tadi begitu, mereka ingin memperluas
kekuasaan yang dianggap masih kosong, yang dapat menghasilkan laba, profit secara kapital, dan didukung oleh ilmu pengetahuan. Kita tahu bahwa ketika penjelajah misalkan dari Spanyol itu pergi, Christopher Columbus lah misalkan pergi ke Amerika, itu dia tidak pergi hanya membawa bedil, tidak hanya pergi membawa senjata, AK-47 atau yang lain, tapi dia juga membawa ahli botani, dia membawa antropolog, dia membawa etnografer, dia membawa geografer, ahli-ahli yang untuk membaca kebudayaan masyarakat setempat. Masyarakat yang di Spanyol sana itu mayoritas adalah Katolik, akhirnya mereka bersentuhan dengan kebudayaan-kebudayaan baru, termasuk agama. Pada mulanya istilah agama itu atau religion itu hanya diberikan kepada, sekali lagi, realitas-realitas antropologis. Jadi ada orang yang misalkan punya kepercayaan A, punya kepercayaan B, semuanya disebut religion. Baru kemudian orang itu ketika pulang, penjelajah-penjelajah di Spanyol itu pulang ke ke Eropa sana, yang mereka adalah mayoritas Kristiani gitu. Ketika saya berbicara mengenai Kristiani, berarti Kristiani dalam perspektif akademik ya. Jadi bukan Kristen dalam perspektif kalau di Indonesia kan Protestan gitu, hanya disimplifikasi menjadi Protestan. Nah, pertemuan-pertemuan antara orang-orang Kristen ini dengan orang-orang lokal, orang suku dari Amerika misalnya, dari suku Inka, suku Maya yang agamanya jauh berbeda begitu dengan tradisi-tradisi Abrahamik begitu. Akhirnya muncullah istilah, karena agama itu berbeda ternyata bukan hanya Kristen, berarti ada jam-jaman gitu. Maka disebut dengan religion. Jadi dulu pada awalnya hanya religion saja, agama itu adalah Kristen. Kemudian setelah mereka bertemu dengan kebudayaan-kebudayaan lain, agama-agama lain, mereka menyadari bahwa agama bukan hanya Kristen, tapi juga ada kebudayaan-kebudayaan lain, agama-agama yang lain, sehingga disebut dengan muncullah istilah religion. Pada mulanya juga, religions ini hanya spesifik untuk menjelaskan sebagai dalam Kristen, Protestanisme, Lutheran, Ortodoks atau yang lainnya begitu. Nah, semuanya dalam satu religion. Smith itu mengandaikan, karena itu tadi terpengaruh oleh teori evolusi, jadi taksonomi istilah religion itu untuk genus. Kalau Ninis atau yang lainnya pernah belajar biologi dulu kan, kita ada istilah genus, ada istilah spesies. Jadi religion itu untuk genus, sementara spesies ini, religions ini adalah untuk spesies. Jadi Kristennya itu adalah religion atau genusnya, sementara evangelis, misalkan ortodoks atau yang lainnya itu adalah religions atau spesiesnya. Nah itu kemudian berkembang. Oh ternyata bukan hanya Kristen aja begitu, tapi juga ada Islam. Islam bagaimana misalkan, atau misalkan Yudaisme juga yang berkembang di Jazirah Arab. Itu juga bagaimana? Atau misalkan idolatri, atau idolatri itu kan sering terjemahkan orang sebagai pagan, malah tapi tendensinya kasar sebenarnya. Jadi sebut saja misalkan ya penyembah spirit lah atau sejenisnya. Nah, akhirnya orang-orang Eropa itu mengkodifikasi religion itu menjadi 4, berkembang. Yang tadinya Kristiani saja menjadi 4, yaitu Christianity, kemudian yang kedua adalah Muhammadism atau Islam, yang ketiga adalah Judaisme atau Yahudi, yang ketiga adalah agama pagan. Nah, selain itu maka disebut dengan religions. Nah, kebudayaan-kebudayaan Inka, kebudayaan Maya yang jauh gitu dari kebudayaan Eropa disebutnya sebagai religions, akhirnya berkembang seperti itu. Nah, balik lagi, religion itu kan tadi pada mulanya adalah fenomena antropologis. Ada orang misalkan datang ke batu, dia berharap mendapatkan pencerahan untuk mengadukan nasibnya, atau misalkan ke mata air, atau misalkan ke gunung, ke matahari, atau yang lainnya. Itu adalah fenomena agama, fenomena religion. Makanya misalkan ada orang yang mengkultuskan, mensucikan hutan. Kenapa hutan itu dikultuskan atau disucikan? Karena hutan itu adalah bagian daripada nilai-nilai agama mereka. Oleh karena itu, definisi religius pun atau kesalehan atau piety pun itu menjadi bergeser. Dulu religius itu adalah orang pergi ke gereja. Dulu religius itu orang pergi ke masjid atau pergi ke sinagog atau yang lain. Tapi kemudian karena ada nih orang-orang yang pergi ke gunung, misalkan, pergi ke mata air, pergi ke pantai, dia berharap berkah, dia berharap sesuatu spirit bisa menyelesaikan masalahnya, maka itu juga disebut sebagai
religius akhirnya. Jadi orang pergi ke gunung, orang pergi ke manapun gitu, selama dia meyakini ada sesuatu di belakang itu juga bisa disebut sebagai religius. Saya pernah menulis misalkan di Times Indonesia itu, kenapa orang-orang Papua itu mereka marah ketika hutan adatnya dijadikan pohon sawit. Itu bukan hanya persoalan tanah ulayat atau hukum adat, atau misalkan persoalan pribumi dan non pribumi, tapi juga ada persoalan agama di sana. Bagi masyarakat lokal, hutan itu sakral. Artinya, ketika hutan itu diubah menjadi pohon sawit, maka ada nilai-nilai spirit, ada nilai-nilai religius yang di sana yang direnggut gitu, dari mereka. Makanya saya katakan bahwa sama saja begitu. Orang yang membakar Al-Quran misalkan, atau merusak gereja misalkan, atau merusak vihara atau yang lainnya, dengan yang merusak hutan tersebut. Karena sama-sama nilainya religius. Kita meyakini misalkan masjid atau gereja, meskipun hanya bangunan misalkan persegi atau persegi panjang begitu, tapi kita meyakini di sana tuh ada spirit. Ada tempat yang disucikan di mana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan kita. Bagi masyarakat adat juga sama. Kenapa hutan itu dikultuskan? Karena mereka meyakini gitu. Ada spirit leluhur mereka, ada spirit Tuhan mereka, gitu, yang mereka harus jaga. Gitu. Jadi cara pandang itu yang berbeda. Gitu. Dalam tradisi kita mungkin hanya melihat pohon itu ya pohon, tapi dalam cara pandang misalkan masyarakat tertentu, pohon itu bisa lebih dari sekedar pohon. Gitu. Nah di sana juga terjadi relativisme ya, yang disebut dengan yang sakral dengan yang profan itu di sana. Bagi orang Muslim gitu misalkan. Hajar Aswad itu bukan hanya sekedar batu, tapi ada nilai religius misalnya. Pun dengan agama-agama yang lain termasuk dengan masyarakat lokal tadi. Nah, yang kedua ini, kita dalam kaji agama itu juga ada dalam tanda petik ya, quote-unquote-nya itu ada ideologinya. Jadi cara pandang terhadap agama itu sebenarnya ada dua gitu. Dikotominya gitu, secara sederhana. Ada paradigma agama-agama dunia dan ada paradigma agama-agama lokal gitu. Nah, ini karena kita ngebahasnya agama dan kepercayaan gitu ya. Nah, kita bedah deh apa bedanya sebenarnya cara pandang agama-agama dunia dengan cara pandang agama-agama lokal. Agama-agama dunia itu memandang bahwa agama itu sesuatu yang hierarkis, hubungan yang hierarkis. Makanya karena hierarkis begitu maka hubungannya adalah subjek objek. Makanya ninis harus sholat sehari 5 waktu gitu. Karena ninis adalah bagian dari subjeknya, pelakunya melakukan persembahyangan. Untuk siapa? Untuk objek yang disembahnya. Gitu. Jadi hubungannya sangat hierarkis. Gitu. Misalkan dalam Al-Quran itu, ini mohon maaf nih, Tuhan itu dijadikan khilafah pemimpin dunia itu untuk mengurusi bumi. Berarti kan manusia itu dalam tanda petik menjadi pemimpin untuk bumi, untuk hutan, untuk gunung, untuk batu. Dan seakan-akan hutan, gunung, batu itu kan tidak setara dengan manusia, karena manusia derajatnya lebih tinggi. Karena derajatnya lebih tinggi, maka gunung, hutan itu bisa dieksploitasi oleh kita. Nah, itu bedanya nanti dengan cara pandang agama lokal. Hubungannya subjek objek, kemudian ada 3 gitu karakteristiknya, itu ada supernatural, divinity, ada Tuhan, ada Allah, ada Sang Hyang Widi gitu, atau apapun yang kita ada yang kedua adalah apa yang disebut dengan kebudayaan atau kemanusiaan, hukum-hukum universal. Dan yang terakhir adalah alam atau lingkungan kita. Dan itu hubungannya adalah hierarkis. Jadi yang maha kuasa dulu, kemudian kebudayaan, kemanusiaan, lalu yang terakhir adalah alam atau lingkungan. Nah, karena hubungannya yang hierarkis dan subjek objek posisinya, maka di sana ada tradisi worshiping atau penyembahan. Karena ini posisinya adalah dalam misalkan pakai kacamata relasi kuasa itu powerless, tidak punya kuasa, maka ini harus menyembah yang powerful, yang punya kuasa. Ini harus mengkultuskan, mensucikan simbol-simbol tertentu. Nah, ini berbeda dengan cara pandang atau paradigma agama leluhur. Dalam agama leluhur ada yang disebut dengan intersubjective relationship atau hubungan yang intersubjektif. Intersubjektif itu apa sih? Intersubjektif itu sederhananya seperti ini. Saya suka bukunya Harari itu karena dia mudah dibaca ya. Dia mengandaikan intersubjektif itu seperti uang. Uang itu siapa yang menciptakan? Kita yang menciptakan.
Nominalnya siapa yang menciptakan? Kita yang menciptakan. Nilainya siapa yang menciptakan? Kita. Apakah kita seluruh dunia bersepakat bahwa uang tidak ada artinya lagi? Bisa. Kita kembali pada sistem barter. Jadi, tapi di sisi lain kita punya perspektif yang sama. Misalkan uang yang 100.000 itu lusuh selusuh apapun, misalkan, atau misalkan bagaimanapun rusaknya, tetap kita meyakini nilainya adalah 100. Ninis dan saya tidak usah berdiskusi lagi. Ini uangnya pasti nilainya 100. Kita yakin gitu. Meyakini ada nilai 100 di kertas. Padahal secara fisik kan uang itu kertas gitu. Atau misalkan di ATM. Ninis mengecek misalkan ATM-nya ada uang misalkan 1 juta. Uangnya tidak ada. Tapi Ninis meyakini bahwa di ATM itu ada uang senilai 1 juta rupiah gitu. Nah, intersubjektif itu juga begitu. Mereka meyakini bahwa ada sesuatu, ada realitas yang diyakini keberadaannya, nilainya sama, gitu. Yang secara kolektif begitu, mereka yakini eksistensinya keberadaannya. Entah misalkan disebut sebagai Sang Hyang Widi atau yang lain atau apapun gitu. Nah, itu yang disebut dengan intersubjektif. Nah, yang membedakan intersubjektif ini bahwa hubungannya adalah setara atau subjek dan subjek. Keduanya saling membutuhkan. Keduanya saling membutuhkan gitu. Jadi karena subjek dan subjek keduanya jadi saling membutuhkan. Yang disembah membutuhkan yang menyembah juga membutuhkan yang disembah gitu. Nah, kalau dalam tradisi atau paradigma agama dunia itu ada 3 tadi, yang supernatural, yang kebudayaan dan kemanusiaan, dan yang terakhir adalah alam. Maka dalam paradigma agama leluhur itu hanya ada 2, yang disebut dengan human dan non-human beings. Jadi yang manusia dan yang bukan manusia. Apakah itu kita menyebutnya Tuhan, apakah kita menyebutnya hantu, atau kita menyebutnya misalkan juring kalau di Sunda atau yang lainnya, itu adalah realitas non-manusia. Atau misalkan pohon, batu, mata air, atau yang lain, itu adalah realitas non-manusia. Yang posisinya adalah subjek dan subjek. Ketika kita mengeksploitasi secara berlebihan alam, maka alam berhak dalam tanda petik untuk marah kepada kita. Jadi hubungannya itu adalah responsibility, bertanggung jawab, etikal, dan timbal balik begitu. Jadi dalam tradisi agama leluhur kita itu saling membutuhkan. Misalkan saya membutuhkan mata air, maka karena saya membutuhkan mata air, maka saya harus memastikan bahwa mata air ini bakal tetap terus ada. Bagaimana caranya? Memastikan misalkan ada pohon di sekitarnya, misalkan tidak mengambil atau mengeksploitasi air dengan tanpa batas begitu. Jadi ada batasan-batasan di sana gitu. Kenapa? Karena saya mempunyai hubungan yang timbal balik, entah itu dengan mata air, dengan gunung, dengan Tuhan saya, misalkan dengan hutan atau yang lainnya. Nah, itu cara pandang yang berbeda gitu. Kenapa misalkan masyarakat lokal itu relatif lebih bersahabat dengan alam, lebih ekologis begitu gaya hidup. Karena mereka meyakini bahwa mereka itu setara posisinya dengan alam. Mereka meyakini bahwa mereka sama-sama subjek begitu dalam kosmik kita itu gitu. Jadi tidak ada posisi misalkan dalam tradisi Abraham tadi posisi yang lebih tinggi dan yang lainnya berhak dieksploitasi seperti itu. Boleh. Menarik ini, kayaknya harus dilanjutin. Jadi menuntut kita untuk lebih mendengarkan ya, karena kan harus ini dulu ya, harus beruntut dulu gitu. Harus step by step. Nanti aja. Oh ya, dari Ami mungkin. Ya, aku tadi melihat gitu ya, Pak Sandi menceritakan dulu tentang agama-agama di dunia atau definisinya kayak gimana gitu, terus masuk kepada paradigma di luar agama dunia itu kayak gimana, dan agama lokal tuh di Indonesia gimana. Mungkin aku juga nanggepin aja ya, Pak Sandi. Malu. Iya sih, aku jadi banyak belajar juga gitu ya. Kemarin juga skripsi aku tentang penghayat. Terus tentang perempuan penghayat spesifiknya gitu. Puan Hayati ya? Iya, Puan Hayati. Perempuan penghayat di Puan Hayati dan KBB gitu. Terus melihat kalau misalnya realitas mereka tuh menganggap tadi yang kata Pak Sandi dijelaskan kalau
alam tuh sama dengan dirinya gitu, atau bahkan Tuhannya gitu. Bukan Tuhannya, kayak lebih sesuatu yang sakral yang mereka tuh saling menjaga gitu, karena mereka meyakini kalau itu tuh saling berkegantungan gitu, saling bergantung. Dan apa ya? Mereka juga lebih menekankan tadi yang ada di sini, ethics gitu ya, etika dan responsibility. Mereka juga sangat menuntun gitu ya, keseharian yang lebih bijak dan tata krama gitu dalam keseharian. Eh, tapi mungkin nanti lebih lanjutnya dijelaskan lagi Pak Sandi gitu ya, tentang agama lokal di Indonesia kayak gimana dan paradigmanya kayak gimana. Mungkin nanti aku masih mendengarkan lagi sih Pak Sandi. Jadi kalau saya sebenarnya karena dia di awal itu udah oh ini nih udah mulai ada poin sebetulnya dari awal Mendefinisikannya. mendefinisikan agama gitu. Karena point of view-nya ya tadi pakai lebih pada gitu ya. Bagaimana melihat ya yang lian itu kalau istilahnya itu kan ada di Ayurveda ya pakai istilah itu gitu. Jadi oh ternyata ini nih kayaknya yang jadi romantik gitu ya, permasalahan itu sampai sekarang tidak terjadi gitu. Tapi kita mau dengerin lebih lanjut dari Kang Sandi, silakan Kak. Oke, jadi memang itu juga penting ya, tadi benar kata Ami misalkan. Jadi berbicara mengenai agama itu bukan hanya persoalan persembahyangan, seberapa rajin kita datang ke rumah ibadah, tapi juga bagaimana kita bertanggung jawab dengan lingkungan kita, menjaga etika kita dengan sesuatu atau dengan entitas yang bahkan bukan manusia begitu, dengan alam atau yang lain. Juga kita harus punya rasa saling ketergantungan dengan alam, dengan sesama manusia, dengan Tuhan kita dan yang lain. Itu penting. Jadi itu cara pandang yang ditawarkan oleh paradigma agama leluhur ini. Oke, ini untuk menjawab pertanyaan dari Ninis ya. Sebenarnya gimana sih polemik agama di Indonesia ini? Tadi kan kenapa saya dibawa mundur dulu misalkan ke abad 16 supaya kita tahu sebenarnya apa yang kita diskusikan hari ini sudah terjadi 4 abad yang lalu. Jadi sebenarnya Smith misalkan pas udah agama di Spanyol tuh udah bikin, kalau ada podcast udah bikin podcast gitu. Antropolog Spanyol gitu kan, atau misalkan antropolog Belanda itu. Apa sih sebenarnya Inka itu, Maya itu misalkan, kenapa mereka datang misalkan ke hutan, ke pohon atau yang lainnya. Oke, kita akan mencoba memahami makna agama di Indonesia gitu. Nah, ini ada saya senang dengan tulisannya Picar, bukan karena saya dosen Hinduisme ya, karena Picar banyak meneliti mengenai Hindu Bali gitu. Jadi Picar itu salah satu Indonesianis, sangat kolonial Indonesianis, ahli Indonesia dari Australia ya kalau nggak salah. Dia mengutip pendapatnya Gonda gitu. Jadi sebenarnya agama itu, kita kan dalam kebudayaan kita ya, agama tidak kacau gitu, sederhana itu. Gitu kan ya, Nis ya? Di semester 1 udah diajarin gitu kan. Nah, jadi padahal sebenarnya kata Gonda ini bicara itu, agama itu bukan hanya tidak kacau gitu. Tapi agama itu ajaran-ajaran tradisional juga masuk disebut agama. Ajaran-ajaran apapun gitu disebut agama juga. Kumpulan-kumpulan ajaran itu juga disebut agama gitu. Jadi singkatnya kata dia, apapun yang diturunkan yang secara fix gitu, secara turun temurun yang disebut sebagai tradisi. Jadi agama itu dulu, ini abad 19 ya, sebelum kemerdekaan gitu. Sebenarnya dulu tuh gitu. Makanya Mas Anjo tuh sering bilang, dulu tuh sangat mungkin orang tuh disebut sebagai multi religion itu tadi. Makanya pas si Gertz datang ke Jawa itu, dia melihat kok ada orang tuh datang ke masjid tapi dia juga selamatan gitu kan. Dia datang ke masjid tapi juga bikin sesajen di bawah pohon gitu. Nah, ini mah bukan Islam nih, ini mah abangan kata si Gertz. Nah, kegagalan Gertz itu kan di sana. Gertz itu gagal memahami Islam dalam konteks lokal begitu. Makanya dia di bukunya tuh kan menganggap ya kuat itu Islam yang di Maroko tuh lebih soleh daripada Islam yang di Indonesia. Dia juga akhirnya mentipologi masyarakat Jawa tuh menjadi abangan, santri dan kiai. Abangan itu yang
datang ke masjid tapi juga selamatan, bikin sajian juga. Kemudian ada priai, kaum teknokrat lah, PNS, pejabat, gegeden lah kalau kata orang Sunda. Inohong gitu. Dan kaum priai, kata si Gertz ini kan kaum priai itu sebagai the purer Islam kata dia di bukunya itu. Sebagai Islam yang lebih murni ya, yang lebih murni. Itu sudah gagal bicara cara memahami Islam seperti itu yang ada di Jawa khususnya. Karena kata Picar, agama itu sebenarnya bukan masalah murni tidak murni, sederhananya sebenarnya agama itu ya tradisi itu tadi. Nah, kata Picar juga sebenarnya agama itu maknanya itu hampir sama dengan adat, dengan budaya, dengan hukum gitu, atau dengan makna-makna lain gitu. Apa namanya, yang terkait dengan otoritas politik. Itu bukan kata saya ya, ini kata Picar. Ini saya by data maksudnya, saya bisa kasih buku. Jadi kata Picar tuh begitu. Takutnya tiba-tiba ada yang Jadi gitu ya kan, lebih dulu tuh artis saya edit kok. Jadi kata Picar itu dulu, adat itu ya sama kayak agama disebutnya. Budaya itu ya agama itu tadi. Tradisi itu ya agama. Makanya orang tuh mungkin dulu tuh multi religius begitu. Karena itu tadi, sesederhana itu definisi agama itu tadi. Sama kayak ya Konghucu itu tadi kan, kayak Ruqiao itu tadi kan. Ruqiao itu kan dipahami kalau di Indonesia itu sebagai agama dalam tanda petik kotak tertentu gitu yang membedakan antara Konghucu dengan Tao, misalkan dengan Buddha Mahayana atau yang lainnya. Sementara kalau di Tiongkok sana, dia sangat mungkin dia Ruqiao, Konghucu, tapi juga ya saya komunis gitu. Sangat mungkin gitu, karena ya seperti saya misalkan, kita ngobrol identitas misalkan. Dalam teori-teori identitas itu ada yang disebut sebagai polyphonic identity itu tadi. Identitas yang antara yang satu dan yang lain itu tumpang tindih sehingga meresonansi menghasilkan identitas yang apa namanya, yang saling menyaut tadi. Misalkan gini, Kang Lutfi ini orang Sunda. Saya tidak bisa membedakan kapan saya berbicara hari ini misalkan. Apakah Kang Lutfi ini sebagai Muslim, sebagai akademisi, sebagai orang Indonesia, sebagai orang Sunda. Kita kan identitasnya polifonik gitu kan. Cara pandang saya ini kan, misalkan saya Islam, tapi cara pandang saya tentang Islam itu dipengaruhi juga misalkan dengan cara pandang saya sebagai identitas orang Indonesia, sebagai orang Sunda gitu. Saya lebih sering misalkan nyebut Tuhan saya itu sebagai Gusti Allah misalkan, atau Pangeran saja dengan P besar, atau Kanjeng Nabi misalkan. Beda misalkan dengan tradisi Muslim yang di Afrika Utara, di Timur Tengah gitu, atau di pulau-pulau yang lain di Nusantara ini. Gitu. Oh gini gak sih Kang, kayak gini, kayak kadang agama tuh kan kita nilai atau kita setujui sebagai salah satu pedoman yang sakral. Gitu. Kadang ada 3 jenis gitu, ada 3 jenis kelompok di Indonesia yang tidak boleh kita mainkan. Yang pertama kelompok agama itu, yang kedua sepak bola, dan yang ketiga adalah fans Korea. Ada yang bilang seperti itu. Gitu. Bahkan ketika kita ngomongin agama secara formal dan secara sakral, bisa jadi sakral, gitu kan. Bisa jadi tingkatnya lebih tinggi, tapi ada juga teman-teman kelompok yang lebih humble, lebih bisa menerima gitu, karena tidak ada perbedaan, agama itu hanya satu, karena agama berasal dari keyakinan kita, hanya pedoman untuk mencapai kesolehan kalau kita bilang gitu ya. Terus ketika kita, contohnya saya aja ya gitu, ketika saya Islam, tapi ketika saya mendengar kata-kata, mohon maaf, komunis gitu ya, kadang saya setuju dengan kata-kata komunis. Walaupun itu tidak soal komunis ya, tapi ketika ngomongin kata-kata komunis atau baca buku tentang komunisme gitu atau apa, ada salah satu kok relate ya, kok lebih bagus seperti ini. Terus akhirnya langkah kedua saya coba searching, ada gak sih di agama saya gitu, di Al-Quran atau di kitab kuning atau apa gitu ya, di hadis. Ternyata ada gitu. Oh ini ada relate kok, cuman dengan bahasa dan kemasan yang berbeda. Seperti kayak tadi kan, tadi Kang Sandi, Pak Sandi ini pasti lebih memahami mengenai polemik agama ya, karena udah keren lah gitu maksudnya. Cuman saya belajar dari apa yang dianggap sebagai salah satu yang sakral, sehingga luas pikiran saya, bukan hanya sekedar, mohon maaf, Islam, Kristen, Hindu, bahkan di sekarang ada yang polemik sekarang tuh yang kepercayaan itu ya, kayak ada Sunda Wiwitan gitu ya. Ada kemudian kepercayaan yang kita yakini kan, karena pada dasarnya agama itu adalah kepercayaan. Akan tetapi kepercayaan ini tidak semua agama katanya.
Kata siapa itu? Saya rahasiakan gitu karena takut di-mention nanti akhirnya. Tapi ada hal yang harus kita pahami mengenai konsep bagaimana kita menyikapi kesakralan itu. Nah, ini yang saya ingin tanyakan tuh sebenarnya. Apakah sesensitif ini gitu kan kalau kita ngomongin apa ya, ngomongin religion gitu. Pegangan, apakah emang pegangan ini penting gitu ya? Apakah sesensitif ini sampai jangan dimain-mainkan gitu kan? Sedangkan doktrin yang sampai kepada otak kita kadang ya nggak apa ya, kayak yang mukhlibal hulu. Kadang saya berubah gitu ya dengan hanya apa, bukan apa, kedipan mata. Kadang saya ingin menjadi Kristen gitu kan. Tapi hanya di pikiran saya saja. Tapi setelah saya ingin didakwakan atau emang di share gitu ya, itu jadi konflik. Tapi kadang 3 detik dan 4 detik ke depan ada insight lagi yang masuk. Ganti lagi kadang saya pengen dengan apakah emang sesensitif itu, apakah emang manusia itu harus satu agama. Oke, jadi sejauh ini saya masih membahasnya secara kultur ya. Ini hanya informasi untuk menambah pengetahuan. Oh iya, sebagai Oke, dulu oke. ya. Oke. Jadi nanti saya akan coba lebih tajam lagi begitu, lebih tajam lagi dari perspektif kenapa sih kata Lutfi tadi misalkan orang itu jadi sensitif, bahkan mendengar kata misalkan Sunda Wiwitan aja udah terkristal di otaknya tuh kafir gitu. Ya, jangan gitu. Saya ngomong aja barusan mau salah kan. Tapi memang dalam kacamata konflik ya sebenarnya konflik itu bagi orang-orang humanis gitu kan, konflik itu dihindari gitu. Bagi orang-orang sosiologis kadang kok sekali-kali kita butuh konflik karena untuk apa namanya, Bumbu ya. perubahan sosial katanya. Banyak teori-teori tentang perubahan sosial. Tapi ada lagi yang menganggap konflik itu sebagai apa? Ada orang yang disebut sebagai entrepreneur konflik. Entrepreneur. Jadi dia memang tugasnya untuk memproduksi konflik. Ya, ada tipe seperti itu. Tipe seperti itu. Gitu. Nah itu yang harus apa namanya? Yang harus kita pandai-pandai. Jangan sampai kita menjadi entrepreneur konflik itu tadi. Kalau berbicara misalkan mengenai konflik agama khususnya, kita juga tidak bisa menjustifikasi agama tertentu gitu. Ya. Karena bagaimanapun konflik itu atau kekerasan itu, akar kekerasan itu dalam tiap-tiap agama itu punya DNA. Di India misalkan agama apa, misalkan di Myanmar agama apa, di Jepang misalkan agama apa, di Eropa misalkan agama apa, di Amerika yang melakukan kekerasan itu variatif. Tidak hanya misalkan agama tertentu saja, atau misalkan golongan-golongan tertentu saja. Oke, ini untuk melanjutkan diskusinya dengan Kang Lutfi ini ya, spesifik ya. Jadi dalam ranah politik Kang Lutfi, ini saya suka sekali dengan bukunya Elizabeth Chapman Hurt gitu kan. Dia nulis Beyond Religious Freedom gitu. Jadi bagaimana ini juga kalau di Indonesia ini muridnya tuh Nurholis Majid dan Budiman Warahman. Jadi bagaimana kebebasan beragama itu dilampaui. Dalam pandangan Hurt begitu dia mengkategorikan agama itu sebagai 3. Nah, ini penting ya Kang Lutfi. Jadi apa yang disebut, yang pertama itu ada yang disebut sebagai agama ahli gitu, atau expert religion. Nah ini agama ahli ini kerjaannya padu syukur gitu kan, kerjaannya ninis gitu kan, kerjaannya amin, mengkelompok-kelompokkan gitu kan. Oh ini mah agama lokal gitu kan, oh ini mah agama Abrahamik, oh ini mah agama rakyat Tionghoa gitu. Dikelompok-kelompokkan karena dikonstruksi oleh orang-orang yang memproduksi ilmu pengetahuan tentang agama, antropolog misalkan. Makanya malah dulu kalau dalam tradisi-tradisi misalkan pesantren ini mohon maaf nih, kok saya nyebut pesantren dan tradisi-tradisi tertentu lah, misalkan nggak semua pesantren, saya yakin Lembaga aja gitu. lembaga keagamaan Wow. yang biasa disebut pesantren. Pokoknya enggak. Dalam beberapa komunitas tertentu ada yang disebut sebagai agama samawi, agama ardi. Mungkin Kang Lutfi sudah dengar gitu kan. Itu kan konstruksi begitu kan. Ada yang disebut dengan agama langit, dan yang satunya lagi ada yang disebut dengan agama tanah atau agama bumi ardi itu tadi. Itu salah satunya begitu kan. Dalam antropolog misalkan ada yang disebut sebagai animisme, dinamisme, agama antropomorfik, atau misalkan politeisme, atau misalkan agama-agama yang lain. Nah itu kerjaan-kerjaannya Ninis, kerjaan-kerjaannya Ami begitu kan.
untuk mengkotak-kotakan itu, expert religion. Ada juga yang disebut sebagai live religion, Kang Lutfi. Jadi agama yang dipraktekkan oleh orang itu baik secara individu ataupun secara kolektif. Begitu kan. Misalkan negara kita apakah mengakui agama Yahudi? Belum. Tapi adakah orang yang mempraktikkan agama Yahudi? Ada. Agama misalkan atau misalkan Ahmadiyah, Syiah, Nichiren, Hare Krishna, kalau kemudian apalagi Tao misalkan, atau yang lainnya, atau misalkan Bahai, atau misalkan Saksi Yehova. Agama-agama atau kelompok-kelompok itu resisten dan cenderung ditolak oleh kelompok agama mayoritas dan pemerintah. Tapi dalam kesehariannya itu ada, dipraktikkan. Suka atau tidak suka ada orang mempraktikkan baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, itu adalah agama yang hidup itu tadi. Atau live religion. Oh iya. Di luar yang diakui gitu ya. Di luar yang diakui dan bisa juga yang diakui. Kayak misalkan saya tetap pergi mempraktikkan sholat, itu agama yang sehari-hari itu tadi. Gitu. Berarti Islam itu tetap eksis, agama yang real gitu ya. Dan yang ketiga adalah agama yang disebut sebagai governed religion ini tadi, yang sebenarnya intinya ini, gitu. Governed religion itu tadi yang oleh Kang Lutfi menggebu-gebu ingin dibahas itu tadi, governed religion. Apa sih governed religion ini atau official religion ini? Adalah agama yang dikelola oleh orang-orang yang punya kekuasaan politik maupun kekuasaan agama. Makanya di Indonesia ini dalam tanda petik ada yang disebut sebagai agama resmi. Meskipun nanti kita bisa diskusi apa yang disebut agama resmi dan tidak resmi atau diakui dan tidak diakui itu. Tapi yang jelas misalkan secara administratif Kementerian Dalam Negeri atau Disdukcapil hanya mengakui agama-agama tertentu saja. Atau denominasi-denominasi tertentu saja dalam otoritas agama. MUI misalkan, atau misalkan PHDI, Hindu Dharma, atau misalkan PGI, misalkan, atau PWI, misalkan, atau misalkan Walubi, atau yang lain, hanya mengakui misalkan aliran-aliran tertentu tadi. Nah, beda nih, governed religion dengan live religion itu tadi. Agama-agama yang masih berpolemik, misalkan Bahai tadi, misalkan Yahudi atau yang lain, itu kan ungoverned-nya, tidak dikelola oleh pemerintah. Tapi mereka live religion, dipraktikkan oleh masyarakat sehari-hari, ada gitu, baik secara individu maupun secara kelompok. Jadi ada 3, ada expert religion yang ini dikotak-kotakan nih oleh Ninis, oleh Amin. Kemudian ada religion yang memang dipraktikkan oleh masyarakat begitu, baik secara individu maupun kelompok. Dan yang terakhir adalah governed religion, agama yang dikonstruksi oleh kekuasaan politik atau otoritas keagamaan. Gitu. Sampai sini nih ada ini dulu gak? Aman ya. Dari Ami. Menarik sebenarnya. Baca. Ya keren lah, intinya kan ada pokok-pokok. Oke. Nah, ini kita mulai setelah kita jalan-jalan, misalkan tadi ke Amerika, misalkan ke Eropa, kita datanglah ke Indonesia. Kita di Indonesia ini ada yang disebut sebagai politik agama di Indonesia, meskipun istilah politik agama itu ya besar oleh Pichard ya, politics of religion. Gitu. Tapi Mas Samsul Ma'arif ini mendefinisikan gitu bahwa apa sih politik agama itu? Politik agama itu menurut Mas Ancu, Mas Ma'arif gitu, upaya politik oleh kelompok warga negara yang menjadikan agama sebagai alat legitimasi kuasa dan kontrol atas kelompok warga negara lain. Upaya tersebut dilakukan melalui mobilisasi dan tekanan massa dengan klaim atas nama kepentingan dan identitas agama minoritas, melalui kekuatan partai politik hingga infiltrasi negara melalui kebijakan-kebijakan dan aturan perundang-undangan. Ini kita mulai governed religion-nya itu tadi, agama yang dikelola oleh negara begitu kan. Nah, karena agama dikelola oleh negara begitu, berkelindan juga dengan politik begitu, sehingga muncullah apa yang disebut sebagai dengan politik agama. Nah, politik agama ini beberapa kata kuncinya itu tadi, ada misalkan legitimasi kuasa, kemudian kontrol, kemudian kebijakan, perundang-undangan. Nah, itu penting begitu. Karena bagaimanapun Ninis misalkan aktif di NGO, dulu kan pemerintah mengeluarkan program peduli ya nih ya, Kementerian PMK ya, apa PMK itu? Pokoknya Kementerian PMK ya, moral ya, revolusi mental gitu kan. Nah, itu ada 3 tujuan. Yang pertama adalah untuk social acceptance,
bagaimana kelompok minoritas ini diterima secara sosial oleh masyarakat. Yang kedua adalah akselerasi administratif. Yang ketiga adalah perbaikan kebijakan. Negara itu bagiannya di sana, begitu, mengelola warga negaranya itu di sana. Gitu. Nah, politik agama di Indonesia ini dalam istilah Mas Samsul Ma'arif itu khususnya bagi kelompok kepercayaan itu muncul istilahnya pasang surut gitu. Jadi kadang ada angin segar, juga kadang topan gitu, tornado-nya gitu muncul. Jadi kita mulai sepakat ya bahwa politik agama itu adalah alat legitimasi kuasa begitu. Nah, kepercayaan ini kan sudah ada eksis sejak atau sebelum Indonesia merdeka. Mungkin saya pernah bilang di kelas ya, Mi, dulu tuh Indonesia sebenarnya sebelum datang kolonial tuh sudah punya agama gitu. Agama lokal dulu, kemudian muncul agama Buddha, kemudian agama Hindu, kemudian muncul agama Islam. Gitu. Setelah Islam muncul, baru muncullah Christianity gitu, yang dibawa oleh kolonial gitu. Yang di Indonesia bagian barat tuh mayoritas Protestan karena dibawa oleh Belanda, sementara Indonesia Timur itu mayoritas Katolik karena dibawa oleh Spanyol, Portugis gitu. Nah, pada akhir abad 19 itu kan dulu atau tadi ya kata Picar itu istilah agama itu sama dengan tradisi, dengan adat, dengan budaya gitu. Tapi pada akhir abad ke-19 itu tadi pemerintah kolonial Belanda menggunakan politik agama untuk memecah belah masyarakat Indonesia. Muncullah pada akhir abad ke-19 ini pembedaan apa yang disebut dengan Islam, apa yang disebut dengan adat. Jadi Islam dan adat itu mencoba untuk dibentur-benturkan. Islam sebagai kekuatan politik begitu kan dibenturkan dengan komunitas adat itu tadi. Itu terus menggelinding gitu kan. Nah, setelah Belanda kalah begitu kan, sekutu kalah begitu, kemudian Jepang masuk, kita mulai memasuki fase persiapan kemerdekaan. Pada bulan Juli tahun 45 ini, sekitar tanggal 13 Juli kalau tidak salah, itu ada perdebatan bunyi pasal 29 UUD. Ini salah satu pasal yang sering dikutip dalam skripsi tentang kebebasan beragama gitu kan. Di sana itu ada perdebatan kelompok santri dan kelompok dalam istilah GERD itu kelompok abangan gitu kan, antara Islam, santri itu sebagai pure Islam yang lebih murni itu tadi dalam istilah GERD, dengan kelompok adat gitu, kelompok abangan itu tadi. Kelompok Islam menawarkan dalam sila 1 itu adalah negara berdasarkan pada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya sesuai dengan Piagam Jakarta ini kan, dan ini kemudian dihapus juga gitu padanya. Nah, pada ayat kedua itu ada muncul frase kepercayaan. Nah, ini mulai masuk frase kepercayaan itu di sini gitu, secara yuridis ya, secara hukum gitu. Itu ditawarkan oleh KRMT Wongsonegoro gitu, yang nanti akhirnya menjadi ketua BKKI atau Badan Koordinasi Kebatinan Indonesia. Jadi ada perebutan ya di sini, ada perebutan ide ya, pertarungan ide begitu dalam membahas pasal 29 UUD ini. Nah, Wongsonegoro itu mengusulkan bahwa untuk menghindari itu tadi mayoritarianisme kelompok santri itu tadi, maka dia mengusulkan di pasal keduanya, negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan sesuai agama dan kepercayaannya itu. Nah, disinilah term kepercayaan itu mulai pertama kali muncul begitu ya. Jadi dalam undang-undang dasar kita gitu. Nah, kepercayaan ini ternyata tidak seindah yang dibayangkan begitu ketika mereka memasuki masa kemerdekaan ini. Di masa kolonial mereka diopresi begitu oleh pemerintah kolonial, dan bahkan setelah kemerdekaan pun mereka akhirnya tidak langsung serta-merta mendapatkan hak kewarganegaraannya begitu, atau civic rights yang begitu. Pada tahun 52, DEPAG itu Departemen Agama tua sekali ini berdepag Kemenag hari ini begitu, DEPAG dulu kan DEPAG gitu kan. DEPAG itu mengeluarkan atau Menteri Agama itu mengeluarkan apa yang disebut dengan Permenag nomor 9 tahun 52. Di sana nah ini mulai perspektif atau cara pandang agama itu terpengaruh oleh cara pandang agama dunia itu tadi ini. Jadi pendefinisian agama kalau kata Mas Samsul Ma'arif itu di Indonesia itu, atau pendefinisian religion di dunia ini dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah teologi Kristiani, yang kedua adalah
modernisme Barat begitu. Jadi cara pandang itu yang mempengaruhi. Nah di Indonesia itu dipengaruhi oleh juga pengaruh Islam, pengaruh ajaran-ajaran Islam, sehingga menurut Kementerian Agama itu yang disebut agama itu adalah sistem kepercayaan yang monoteistik, punya kitab suci sebagai wahyu dan mempunyai nabi. Nah, ini di sini mulai terjadi politik agamanya. Akhirnya dibedakan kan, mana yang disebut dengan agama, mana yang disebut sebagai bukan agama. Agama itu apa? Kata negara yang monoteis, yang punya kitab suci, yang punya nabi, begitu kan. Maka kelompok-kelompok ajaran-ajaran yang nggak monoteis, yang nggak punya kitab suci dan nggak punya nabi, begitu. Dalam tanda petik ada yang tersisih, ada juga yang mulai melakukan improvisasi gitu, atau penyesuaian. Salah satu yang paling sukses itu ya contoh yang paling efektif ya Hindu dan Buddha begitu kan. Bagaimana mereka berbeda ajarannya dengan dengan di negara asalnya gitu, atau ajaran di negara asalnya. Kalau tanya Ninis misalkan, apakah orang-orang Thailand misalkan tahu misalkan Sang Hyang Adi Buddha gitu juga gitu kan. Ya, atau misalkan Sang Hyang Widiwasa orang-orang India apakah tahu ya? Belum tentu juga gitu kan. Mahabharata juga berbeda. Ya, ya karena sudah dijawaisasi ya kalau di Indonesia. Nah kalau itu saya cenderung lebih terbuka ya karena pribumisasi Islam, Hindu, Buddha itu sebenarnya sudah terjadi ratusan tahun yang lalu begitu. Daerah Tarumanegara misalkan Majapahit, kemudian Mataram kuno itu sudah terjadi sebelum Sunan Kalijaga melakukan Islamisasi ya terhadap kebudayaan-kebudayaan yang sudah berkembang di Jawa pada waktu itu. Jadi sebenarnya sudah dilakukan ya. Mahabharata versinya kan sudah agak berbeda misalkan atau misalkan Ramayana, betul nama-namanya itu sudah dilakukan. Itu sebenarnya kreatif ya. Bagaimana pandita-pandita Hindu gitu kan atau biku-biku dari Buddha itu sudah menyesuaikan gitu agama yang di Asia Selatan, India sana dengan kebudayaan lokal di Indonesia. Mereka sudah menyesuaikan. Ternyata permasalahan bagi kelompok kepercayaan itu bukan hanya munculnya Permenak itu saja, tapi juga pada tahun 53 Jepang membentuk lembaga khusus, yaitu pengawasan aliran kepercayaan masyarakat atau PAKEM. Ini diberikan wewenang untuk mengawasi eksistensi dan kehidupan kelompok kepercayaan. Karena kelompok kepercayaan ini dianggap sebagai kelompok yang menyerupai agama katanya. Begitu kan, menyerupai agama. Jadi karena mereka menyerupai agama, mereka harus diawasi begitu. Nah, mulai ini negara dalam tanda petik mengobok-ngobok kehidupan masyarakatnya. Jadi negara jadi suci sekarang peran. Ini misalkan yang agama, ini yang suci begitu. Nah, betul difilter mulai ini yang suci, misalkan ini yang lurus, sedangkan ini yang sesat begitu kan, yang menyimpang. Ke surga. Ya. Nah, itu akhirnya jadi yang kita. Nah, betul. Nah, ini akhirnya puncaknya adalah klimaksnya adalah pada tahun 65 Presiden Soekarno. Nah, ini penting ya. Orang selalu beranggapan Undang-Undang PNPS ini dikeluarkan di era Soeharto. Padahal Undang-Undang PNPS ini bukan di era Orde Baru, tapi di era Orde Lama. Orde Baru kan mulainya tahun 67. Sedangkan tahun 65 itu masih Soekarno. Nah, Soekarno itu masih menandatangani begitu Perpres yang kemudian jadi undang-undang. Ini Ninis, Ami juga pasti paham lah tentang Undang-Undang PNPS ini tahun 65 ini. Mengeluarkan Perpres yang membahas mengenai penodaan agama. Nah, detailnya nanti akan saya jelaskan di sini. Nah, ini ada foto begitu foto KTP tahun 56. Jadi ternyata sebelum tahun 65 itu KTP itu nggak ada kolom agama, nih. Bahkan sebelum tahun 56 itu yang ada itu malah ciri-ciri fisik. Dan itu lebih bermanfaat menurut saya karena kalau hilang atau apapun lebih mudah diidentifikasi gitu. Kalau Anda browsing misalkan di Google atau di Perpusnas itu dulu tuh KTP tuh ada misalkan warna kulit, sawo matang, hidung, wajah itu tuh ada kolom-kolomnya seperti kita bikin sidik jari lah kalau SIM ya kan ada tanda-tanda seperti itu. Nah, ini tahun 56 ini belum membahas agama ternyata nih. Ini belum ada kolom agama di sini. Nah, pertanyaannya apakah kepercayaan ini entitas non agama? Apakah kepercayaan ini di luar daripada agama? Nah, tahun 2020 tuh majalah Prisma, mungkin Anda pernah dengar majalah Prisma itu mengeluarkan edisinya begitu. Di sana Pak Zainal Abidin Bagir gitu menulis bahwa sebenarnya ini juga diamini oleh Mbak Asfinawati yang waktu itu
masih ketua YLBHI begitu. Dia mengatakan tidak ada satupun sebenarnya undang-undang yang di Indonesia ini yang mendefinisikan agama. Kalau tadi kan Permenag ya, tapi bukan undang-undang kan kalau Permenag itu, tapi peraturan menteri. Kalau peraturan menteri agama ya secara yuridis hanya berlaku di Kementerian Agama, tidak bisa lintas kementerian yang lain. Tapi undang-undang ini kan mengikat seluruh warga negara, baik yang beragama atau tidak yang beragama, atau yang apapun lah, semuanya suka tidak suka kita terikat oleh undang-undang. Tidak ada yang menjelaskan mengenai apa itu agama, Nis. Jadi misalkan agama itu harus punya Tuhan, harus punya nabi, harus punya kitab suci, itu nggak ada sebenarnya. Secara yuridis ya, secara hukum itu nggak ada, Nis. Nah itu sebenarnya yang bisa jadi solusi ya. Tapi lagi-lagi fakta yuridis, fakta hukum itu belum tentu seiring seirama dengan fakta sosial, gitu. Bagaimana stigma yang sudah melekat, norma yang sudah melekat di masyarakat itu ya perlu perlu waktu juga kadang-kadang untuk bisa diterima oleh masyarakat. Nah, yang sering digunakan orang-orang itu mengenai agama-agama yang besar itu di Undang-Undang PNPS itu misalkan penjelasan mengenai Undang-Undang nomor 1 PNPS 65 ini menyebut Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu ini sebagai agama mayoritas yang dianut orang Indonesia saja, bukan agama resmi ya, atau bukan agama yang diakui. Atau misalkan ada agama lain, Taoisme, Yahudi, dan Shinto. Tanpa mendefinisikan mereka misalkan, oh Islam agama resmi, oh Islam agama yang diakui, oh Kristen misalkan agama yang resmi, agama yang diakui. Itu tidak ada sebenarnya kan. Begitu. Secara yuridis ini ya, ini fakta hukum. Sampai sini nih ada pertanyaan dulu. Jadi semakin panas ya soalnya kayak oh ternyata kayak gitu ya karena emang Saya bikin kayak gini. fun fact gitu. Kalau saya mikir, oh berarti di sini tuh kan kayaknya gak ada konflik tentang agama. Nah, secara yuridis kan, ya secara hukum. Karena di sana tidak menganggap bahwa saya Islam sebagai Agama resmi. mayoritas. Di sana kan disembunyikan atau keluar gitu. Agama menjadi urusan pribadi akhirnya. Yang pada ya latar belakang filosofisnya juga ini kan. Sejarahnya, maksudnya juga gitu kan. Karena pada dasarnya agama itu jadi milik sendiri. Sehingga lahirlah tadi peraturan Depan. Dulu Depan ya. Depan yang mengurusi akhirnya kan. Akhirnya yang mengurusi agama-agama gitu ya, agama-agama di seluruh Indonesia yang tadi baru ada yang diakui gitu ya. Kadang saya juga bingung kenapa harus ke sana, kenapa harus ke peraturan Depak dulu gitu. Terus kenapa Depak menjadi penentu? Karena kalau menurut saya Depak itu hanya mengurusi administrasi orang yang beragama. Bahkan orang yang tidak beragama mungkin gak usah lah gitu ya. Guys, gitu gak sih? ya intinya kan gitu ya. Menteri Agama diadakan filosofinya seperti itu. Untuk apa? Untuk menjadi wadah administratif teman-teman yang akan memiliki agama. Gimana kalau seandainya orang yang memilih dirinya untuk tidak beragama? Apakah perlu? Sekarang kan diurus. Boleh teman-teman searching di YouTube bagaimana sekarang Kementerian Agama yang baru menyikapi. Ada kok banyak, bahkan dengan keterbukaan informasi. Tapi berangkat dari filosofi ini ternyata menarik. Mungkin dulu tidak ada konflik agama karena ini mungkin ya. Karena di KTP tuh nggak ada ya gitu. Yang di KTP ini kan tahun 56 ya. Ya. Tapi setelah PNPS 65 ini mulailah orang mulai menafsir-nafsir gitu. Ya, mulai ada. Tapi kan kayaknya rame-ramenya karena mungkin saya kelahiran 94. jadi saya ternyata keren. Dan saya mikirnya gini, dulu ada konflik tentang merasa dirinya agama yang paling benar gitu. Karena di KTP-nya Islam, terus atau di KTP-nya Kristen, menjadi saya merasa minoritas gitu ya. Kalau saya Kristen di KTP-nya, padahal Islam juga tidak semuanya seperti Islam gitu kan ya, tidak sempurna karena yang sempurna itu hanya Nabi Muhammad. Kita hanya mencoba untuk mencontoh beliau. Karena ada salah satu quotes yang menarik kan kalau mau lihat ini. Yang dicintai oleh Rasul adalah dia yang melakukan apa yang diperintahkan Rasul, bukan yang menyampaikan apa yang disampaikan Rasul. Jadi yang dicintai itu yang dilakukan. Jadi hanya perilaku yang kita nilai. Sehingga kalau kita relatekan gitu ya dengan sekarang gitu. Sekarang udah ada status gitu. Terus ada riset bahwa
Islam adalah agama yang mayoritas. Di sana juga saya jadi apa? Ini masalah saya ya, bukan salah teman-teman di sini atau teman-teman nanti yang ini masalah saya. Saya berpikir kan kok jadi pikiran yang super apa ya? Kayak gede gitu ya, kayak gede. Ya superior kejam gak sih? Gitu. Ya ngerasa gitulah lah secara ilmiah gitu ya, superior sehingga ngerasa Islam bisa melakukan apapun sedangkan yang dulu tidak. Sehingga zaman baru saya dengar dari zaman Gus Dur itu kan baru ada pengakuan untuk agama Tionghoa itu kan, sehingga bapak budaya disebutnya kan almarhum, bapak yang memberikan kebebasan keterbukaan yang hari ini mungkin jadi contoh. Tapi terlepas dari itu saya lihat dari situ justru malah itu bukan. Karena sekarang ada polemik gitu, karena ada polemik seperti itu. Dulu kalau jadi saya kalau sekarang di KTP gak ada kalau agama kayaknya rame, kayaknya nggak ada yang ngerasa dia superior. Jadi orang bilang kamu agamanya apa sih? Ya cuma saya jadi apa ya? Jadi menarik gitu kayaknya gitu. Enggak gitu gak sih? Sepakat gak sih? Enggak, jangan dong. Tapi mungkin kita harus lihat dulu konteks politik pada waktu itu. Ya. Di era Orde Lama, kita tahu Soekarno itu ingin mencoba menggabungkan 3 ideologi besar. Ideologi nasionalis, ideologi agama, dan ideologi komunis. Melalui 3 partai besar pada waktu itu. Ada PNI, ada NU, dan ada PKI. Nah, Soekarno ini kecenderungannya pada waktu itu lebih dekat dengan PKI. Makanya Soekarno itu lebih terbuka terhadap adat itu tadi, terhadap kelompok abangan, dan dia lebih tidak suka dengan kelompok-kelompok Islam purifikasi Islam Puritan gitu. Makanya kan kalau tidak salah Soekarno itu pernah bilang kalau kamu jadi Muslim jangan seperti orang Arab, kalau kamu jadi orang Kristen Yahudi jangan seperti orang Yerusalem, kalau kamu jadi orang Hindu jangan seperti orang India begitu, orang Buddha jangan seperti orang India. Ini mundur dulu sebentar ya. Sebenarnya kalau kita lihat sejarah sosialisme di Indonesia, ada bukunya John S. Smith dulu, Kang Lutfi. Gitu. Jadi John S. Smith ini nulis buku yang judulnya The Root of Socialism in Indonesia, akar sosialisme di Indonesia. Dia itu mengatakan bahwa ada 3 tokoh besar yang membuat sosialisme ini gandrung di Indonesia pada waktu itu. Yang pertama adalah Marx, yang kedua adalah Nabi Muhammad, dan yang ketiga adalah Cokro Aminoto begitu. Jadi sebenarnya ide-ide sosialis itu juga tumbuh berkembang dalam Islam. Dia misalkan mencontohkan kenapa di Islam itu ada tradisi atau kewajiban zakat. Karena yang disebut dengan kapital itu, modal itu tidak boleh hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Tapi dia harus didistribusikan kepada kelompok-kelompok lain dalam tradisi Islam, misalkan disebut kelompok mustadafin atau kaum du'afa gitu kan. Nah, kelompok-kelompok itu juga harus menerima. Nah, di sana sebenarnya ide-ide sosialisme itu sudah muncul gitu kan. Nah, balik lagi ke tahun 65 begitu kan. Meskipun Soekarno ini pada akhirnya mengeluarkan putusan PNPS ini, tapi relatif pada Orde Lama ini pemerintah itu lebih terbuka terhadap kelompok kepercayaan. Barulah juga pada tahun 65 ini tahun 65 ini kita tahu bahwa pada bulan September tanggal 30 ada peristiwa besar, peristiwa pemberontakan yang dianggap oleh Partai Komunis Indonesia atau biasanya yang dikenal dengan istilah G30S atau G30S PKI gitu kan. Nah, pada tahun ini saya pernah meneliti mengenai Hindu Jawa ya, khususnya Hindu Jawa yang di Jogja pada waktu itu. Pada tahun 65 ini muncul istilah yang disebut sebagai komunisasi kepercayaan. Jadi itu tadi karena kepercayaan itu bukan agamanya. Sementara salah satu ciri orang komunis itu tidak beragama menurut apa namanya logika masyarakat, logika pemerintah pada waktu itu, sehingga orang yang tidak beragama itu adalah komunis. Orang-orang kepercayaan ini dituduh komunis. Kenapa? Karena mereka tidak termasuk ke dalam agama-agama yang diakui oleh negara. Pada tahun 65 ini banyak kelompok misalkan yang pernah saya teliti itu Paguyuban 45. Itu mereka pindah konversi ke agama lain. Nah, pada waktu itu mulai kelompok kepercayaan ini dalam secara politis ya mereka tidak punya power lagi. Mereka harus konversi ke agama-agama besar untuk untuk menyelamatkan diri mereka gitu kan.
Karena itu tadi, kepercayaan itu sama dengan tidak punya agama sama dengan komunis. Karena komunis, maka boleh dibunuh, gitu kan, boleh diculik atau yang lainnya. Nah itu menjadi masalah besar gitu ya, pada tahun 65 ini. Kalau Nini atau Ami ingin meneliti berapa banyak konversi orang kepercayaan gitu yang konversi ke agama, kebanyakan tuh ke Hindu, ke Katolik, ke Islam juga banyak. Gitu kan. Hindu, Katolik, Islam itu banyak begitu orang-orang yang akhirnya kejauhan itu pindah atau konversi ke sana. Rick Labs itu juga pernah menulis bagaimana pada tahun 65 itu ada lonjakan sensus agama. Misalkan agama Katolik dari sekian bertambah jadi sekian. Padahal kalau kita misalkan lihat probabilitas kelahiran anaknya itu tidak rasional. Nah, itu juga dipengaruhi salah satunya oleh konversi agama itu tadi dari kelompok kepercayaan gitu. Kita pindah ke Orde Baru dan Reformasi. Nah, di era Orde Baru dan Reformasi ini kelompok kepercayaan masih belum menemukan angin segarnya begitu. Mereka masih dalam tanda petik di kelas 2, kelas 3 kan sebagai warga negara. Tahun 78 diterbitkan juga aturan GBHN yang menegaskan bahwa kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu tidak merupakan agama. Untuk itu perlu dibina agar tidak mengarah pembentukan agama yang baru. Bayangkan. Kelompok kepercayaan itu dianggap bukan agama, dipandang amoral, dipandang berbahaya oleh negara pada waktu itu, pada tahun 78. Sehingga harus dibina. Begitu. Karena itu tadi, mengarah pembentukan agama baru. Gitu. Nah, negara mulai mengotak-atik warga negaranya ini di era Orde Baru ini. Disesuaikan dengan kepentingan negara pada waktu itu. Nah, ini salah satu tafsiran Undang-Undang PNPS ini yang kita pakai istilah bahasa Inggris saja ya, misleading atau misunderstanding, gitu kan, biar terlalu ini gitu kan. Nah, tahun 78 ini, tanggal 18 November ini, bagian administrasi kependudukan atau Adminduk itu mengeluarkan SE atau surat edaran Mendagri nomor 477/4054 yang menentukan bahwa agama yang diakui pemerintah adalah Islam, Katolik, Kristen atau Protestan, Hindu, Buddha. Konghucu tidak ada karena di-ban oleh Orde Baru. Jadi Orde Baru itu pada saat Orde Lama sebenarnya apapun yang terkait atau terafiliasi dengan etnis Tionghoa dan Tiongkok itu boleh. Tapi pada saat Orde Baru karena fobia terhadap komunis itu tadi, maka semua yang terafiliasi dengan Tionghoa itu dilarang. Apakah itu kebudayaan, apakah itu nama, bahasa, agama, kepercayaan, baju adat, semuanya harus dalam tanda petik ya, dipribumisasi atau dinasionalisasi. Meskipun kita bisa berdebat, apa sih sebenarnya yang disebut pribumi dan non-pribumi itu tadi. Begitu kan. Nah ini mulai. Sedangkan penulisan kolom agama di luar itu ditulis strip bagi penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lain-lain. Jadi kalau kata Ko Akyun Pam itu kan agama strip gitu kan. Satu-satunya agama dunia agama strip itu kan ya di Indonesia. Gitu. Jadi non 5 agama itu tadi itu strip semua. Kepercayaan dan yang lain itu agama strip. Nah ini dikuatkan lagi oleh Mendagri ini tahun 2016 dan 2013 dengan diterbitkannya Undang-Undang Adminduk itu tadi bahwa selain kelompok yang 5 ini plus di 2013 itu Konghucu itu di strip aja Kang Lutfi. Jadi Kang Lutfi misalkan kalau kepercayaan atau misalkan Yahudi, misalkan Bahai atau yang lainnya itu agamanya ditulis strip saja. Nah ini kita masa-masa mimpi buruknya aliran kepercayaan. Nah, sekarang kita mulai angin segarnya nih. Ini kalau Anda lihat di foto sebelah kanan ini Mas Samsul Ma'arif, ini dosen CRCS juga. Ini dia menjadi saksi ahli pada waktu itu yang menguatkan pemohon dari kelompok kepercayaan untuk merekognisi kelompok aliran kepercayaan ini. Nah, pada tahun 2017 gitu kan. Mahkamah Konstitusi akhirnya mengeluarkan keputusan yang memberikan hak kepada kelompok kepercayaan. Di sana mengatakan bahwa Undang-Undang Adminduk tadi yang 2006 dan 2013 itu tadi, menurut Hakim MK yang dipimpin oleh Profesor Arif kalau tidak salah ya, dari Undip kalau tidak salah, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Begitu, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk kepercayaan. Jadi kepercayaan itu harus
dilibatkan di sana dalam undang-undang admin itu tadi. Atau misalkan di pasal 61 dan 64 ayat 5-nya bertentangan lagi-lagi dengan undang-undang dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Pada tahun 2018, Kemendagri akhirnya menerbitkan SE mengenai penerbitan KK bagi penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa KK? Sebenarnya kartu identitas ya. Karena KK ini kan syarat membuat KTP, membuat SIM, membuat akta, daftar PNS, daftar APDP atau daftar beasiswa yang lain itu kan perlu KK begitu kan. Nah ini akhirnya menjadi penting begitu. Akan tetapi pas saat putusan MK ini dimunculkan, tidak serta-merta menghilangkan stigma sosial yang berkembang di masyarakat yang sudah menjadi norma. Gitu. Stigma sosial. Nah ini tadi, sebelum kita membahas mengenai stigma sosial, kita lihat dulu. Happy nggak sih sebenarnya kelompok agama ini setelah putusan MK ini begitu kan? Nah, kan tahu Ami, iya orang pengen. Wawancara istrinya. Oh gitu. Nah ini jadi beragam. Itu saya sampai nulis jurnal mengenai respon kelompok agama ini. Sebenarnya gimana sih respon kelompok agama ini terhadap putusan MK ini? Banyak ternyata yang memberikan respon. Dari misalkan Muhammadiyah tuh Mas Yunahar Ilyas, kemudian dari NU Mas Baidlawi ya, apa sih? Mas Baidlawi ya, terus kemudian dari PGI, dari Prada Hindu, dari Walubi juga. Nah, ini lanjut ya? Nggak, Mas. Oh, jadi kelompok apa tadi namanya? Kelompok agama itu tadi misalkan dari NU, dari Muhammadiyah, gitu. Sebenarnya mereka netral dan cenderung unhappy, cenderung nggak begitu happy. Ya mentok netral lah, NU pendapatnya netral. Tapi mayoritas kelompok itu tidak happy. Yang happy itu hanya mungkin PGI ya. PGI itu karena dia sponsor juga ikut mendorong pengakuan atau rekognisi terhadap aliran kepercayaan ini. PGI itu progresif, dia mendukung. Prada juga unhappy mungkin ya karena takut umatnya kembali kembali kepada agama sebelumnya begitu kan, atau yang lainnya juga belum begitu happy begitu. Minder ya. Jadi ternyata bukan hanya kelompok Islam saja yang resisten, tapi kelompok ya seperti tadi kan juga mereka, mohon maaf nih, asalnya minoritas nih, kalau kehilangan massa nih secara kuantitas bahaya juga mereka kan, rumah ibadahnya bisa semakin sepi. Polemik lainnya adalah teknisnya, gimana cara nulis kelompok kepercayaan ini di KTP ini. Sebenarnya MK, kalau kita baca risalah sidangnya itu, MK itu pengennya agama garis miring kepercayaan, titik dua, alirannya atau schoolnya. Misalkan Ninis dari AKP, aliran kebatinan perjalanan. Itu tulis saja agama atau kepercayaan, garis miring kepercayaan, titik dua, AKP, aliran kebatinan perjalanan. Atau misalkan misalkan agama garis miring kepercayaan titik dua, Sabto Darmo atau Madrais atau yang lain. Pengennya seperti itu MK itu, tapi dalam teknisnya ternyata banyak polemik juga. MUI bahkan sampai bikin sidang untuk merespon putusan ini. MUI akhirnya mengeluarkan 8 statement ya, 8 statement terhadap keputusan MK ini. Kenapa Kang Luti mulai ini? Post dulu. Oke. Dua lagi. Makin memanas. Ini kan KTP-nya kamu gitu ya. Kayak ulurnya Oh, sama ulurnya. Terus nggak ada jadi fotonya. Power jadi itu bahan pinjol. Tapi Kang Budi memang salah satu Nah, yang jauh lebih penting itu tadi teknis itu tadi. Apakah mau ditulis seperti apa nih teknisnya? Usulan pertama ini dari MK itu tadi, agama garis miring kepercayaan, titik dua, alirannya apa, atau agamanya apa.
Ada lagi yang usulan yang kedua misalkan, yang dari apa namanya MUI ya. Nah, dan yang akhirnya diterima Pak Nain tadi, Ketua MUK itu akhirnya usulan dari agama dan kepercayaan itu dibedakan. Kolom agama bagi penganut agama itu agama titik dua Islam, Katolik, Hindu, Buddha. Sementara bagi kelompok kepercayaan titik dua kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi nomenklatur kepercayaan dalam perspektif yuridis itu adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau aliran kepercayaan atau kepercayaan. Dan tradisi akademik juga bisa disebut dengan agama leluhur, agama lokal gitu, atau aliran kepercayaan. Tapi dalam nomenklatur hukum kita yuridis disebut dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Oke. Nah, ini PR kita. Kalau diskusi kan supaya tidak apa ya, tidak hanya kita protes gitu kan tanpa menghasilkan solusi begitu kan. Itu bisa sesat juga begitu kan. Apa rekomendasi yang coba saya usulkan atau tawarkan itu, ini juga jadi tesis saya ya. Ini jadi tesis dan juga beberapa jurnal saya. Apa yang harus dilakukan adalah membangun hubungan yang inklusif antara kelompok agama dan kepercayaan pasca putusan MK ini. Jadi sekarang nih basis hukumnya udah ada nih, udah jelas kepercayaan ini diakui sebagai agama. Tapi itu tadi yang Kang Lutfi, problemnya di masyarakat. Apakah masyarakat mau menerima kelompok kepercayaan? Masalahnya sudah berpuluh-puluh tahun, lebih dari 50 tahun, kepercayaannya dianggap sebagai komunis, kafir, gitu kan. Primitif, terbelakang, tidak maju, agama menyimpang, dan yang lainnya. Yang paling ekstrim kan halal darahnya. Nah, itu tadi. Bagaimana stigma sosial ini yang sudah menjadi norma yang mendarah daging, seakan-akan kalau menganggap kelompok kepercayaan ini kafir itu tanpa berdosa gitu, atau menyimpang itu tanpa merasa apa gitu. Itu sudah menjadi seakan-akan ya norma yang berlaku dan normal di masyarakat. Nah, itu yang penting sebenarnya. Jadi kan stigma itu sesuatu yang identitas yang melekat yang mendiskreditkan seseorang gitu. Padahal kalau kita pakai kacamata keluargaan kan lagi-lagi di mata hukum sama posisi kita itu. Equality before the law itu tadi kan. Di mata hukum nggak akan melihat apakah kita Muslim, apakah kita kepercayaan, apakah kita Kristen atau yang lainnya. Tapi kadang-kadang di Indonesia ini fatwa komunitas agama tuh lebih tinggi powernya dibandingkan dengan hukum positif itu sendiri. Nah itu norma-norma yang norma hukum yang kadang-kadang dilanggar. Padahal kan misalkan putusan MK ini lebih mengikat daripada fatwanya kelompok agama tertentu. Ya. Oke. Aku mau nanya menanggapi gitu. Oke. Aku juga jadi penasaran juga ya. Tadi kan udah pasti di unmute. Pak Sandinya di. Oke, tadi kan Pak Sandi udah memaparkan juga gitu ya, apa namanya, kepercayaan di Indonesia gitu ya, dari zaman Orde Lama sampai Orde Baru gitu, dan rekognisinya gitu di Indonesia sampai dulu boleh ditulisin, terus enggak, terus strip, terus sekarang boleh lagi ditulisin gitu. Nah, yang aku bingung di sini tuh kan mungkin sekarang di luar 6 agama itu kan bisa menuliskan, mencatatkan kolom kepercayaannya gitu ya di KTP. Nah, mungkin yang jadi blundernya di sini tuh kayak kenapa sih kayak hanya kepercayaan tanda kutip mungkin agama lokal dan penghayat gitu yang bisa menuliskan kolom agamanya di KTP gitu. Sedangkan mungkin yang tadi di luar agama yang diakui atau bahkan penghayat dan agama lokal tuh masih tetap harus memilih di antara itu gitu. Bisa kepercayaan atau bahkan memilih di antara 6 agama itu gitu. Nah, ya aku bingung kenapa sih gitu. Kepercayaan itu jadi kayak ambigu, hak milik, bukan hak milik sih, kayak ambigu, jadi kepercayaan itu adalah agama lokal gitu, sama dengan agama lokal. Nah, kalau misalnya agama-agama lain itu kayak gimana sih gitu? Apakah nantinya gitu ya rekomendasinya semua agama bisa ditulisin satu-satu gitu ya di KTP, jadi diakui semuanya, tapi kan itu bakal ribet juga ya gitu, atau bahkan kayak apa namanya,
ditulis juga si apa namanya di luar 6 agama tuh termasuk ke kepercayaan gitu. Tapi kan mungkin definisinya beda lagi. Gimana sih gitu? Aku bingung di situ. Boleh. Jadi memang di Undang-Undang Adminduk itu kategori agama dan kepercayaan itu dibedakan menjadi 3 ya. Jadi ada yang disebut sebagai agama yang diakui, yang ambigu itu tadi. Sebenarnya tafsiran Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua adalah agama yang tidak diakui oleh perundang-undangan, tapi eksis, itu tadi kayak Bahai, Yahudi, atau yang lainnya. Dan yang ketiga itu adalah kelompok kepercayaan itu tadi. Nah, setelah Undang-Undang Adminduk ini kan dibatalkan ya, ini kan di GR-nya menang tadi kan tahun 2017. Polemik yang barunya itu tadi memang, apakah kepercayaan ini eksplisit milik agama lokal? Atau kepercayaan ini juga melibatkan atau memasukkan itu kelompok-kelompok lain, misalkan Sikh atau Bahai misalkan, atau Yahudi yang memang eksis di Indonesia. Nah itu yang jadi problem lain juga. Tapi sejauh ini memang kepercayaan ini, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini, secara implisit diterjemahkan sebagai agama leluhur itu tadi, sebagai agama lokal itu tadi. Misalkan bahwa organisasi agama yang diakui itu organisasi tertinggi ya perkumpulan aliran itu adalah MLKI misalkan. Yang di sana Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia ini diisi oleh perwakilan-perwakilan dari kelompok aliran kepercayaan. Tidak ada dari agama-agama non agama leluhur misalkan kayak Bahai tadi atau Shinto misalkan atau Yahudi sih. Tapi semua juga. Datang kemana? Iya, saya datang ke Indonesia. Ya memang jadi polemik itu tadi kan. Kelompok aliran kepercayaan juga tidak semuanya senang gitu kan. Yang lainnya juga itu tadi status kayak Sikh, kayak Bahai itu kemana sebenarnya? Apakah mereka bisa juga disebut sebagai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Tapi ada yang menafsirkan juga ya kepercayaan-kepercayaan lain yang di luar yang diakui itu masuknya kepercayaan terhadap yang Maha Esa itu tadi. Secara yuridis sebenarnya mereka boleh masuk ke kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena tidak salah. Tapi mungkin apakah itu sesuai dengan realitasnya ya belum tentu juga. Karena itu tadi kalau kita pakai kacamata herd, mungkin saja orang di KTP-nya agama A tapi praktiknya adalah agama B. Agama yang di government religion yang dikelola, yang diakui secara administratif dengan yang kita praktikkan sehari-hari itu belum tentu sama. Itu menarik ya, memang itu persoalan gitu kan. Persoalan-persoalan di internal dan eksternal kepercayaan ini memang belum selesai begitu. Tapi setidaknya kalau dari kacamata Mas Anju misalkan ada sedikit progres, ada sedikit kemajuan. Masalah yang lain bisa kita selesaikan sambil yang ini kita perbaiki. Yang seenggaknya kita sudah diakui begitu. Kalau diakui kan itu tadi kata Ninis misalkan anak-anaknya bisa sekolah, bisa daftar TNI, bisa daftar polisi, bisa daftar PNS, itu kan penting ya, maksudnya kenapa saya tidak bisa jadi polisi gitu hanya karena saya penganut kepercayaan. Kenapa saya tidak bisa jadi PNS atau misalkan jadi tentara hanya karena saya kepercayaan. Sekarang Boni tadi mungkin dia melakukan negosiasi dengan identitasnya. Oh saya misalkan masuk agama tertentu supaya saya bisa jadi PNS gitu. Nah hari ini kan akhirnya banyak juga akhirnya orang yang munculkan identitas kepercayaannya. Saya sebenarnya kepercayaan dari dulu saya sebenarnya kepercayaan dan memang mempraktikkan kehidupannya juga sebagai seorang penghujat kepercayaan. Itu tadi satu sisi memang masih ada tantangan-tantangan, masih ada ya tantangan-tantangan ya yang harus diselesaikan satu persatu, termasuk juga aspek pendidikan, pernikahannya bagaimana, misalkan hak-hak sipil lainnya. Itu kan penting ya, hak sipil itu kan penting. Bagaimana kita semua itu punya hak yang setara di mata negara. Tapi setidaknya itu tadi kita sudah direkognisi, ada progres di sana. Dan itu lompatan yang besar gitu bagi kelompok kepercayaan. Masalahnya sudah lebih dari 50 tahun mereka kan antara menggunakan identitas yang berbeda di KTP-nya atau di strip
Nah, ya kembali lagi kayak tadi banyak sekali yang kita bahas, tapi pada dasarnya di Indonesia mungkin ya perlu pengelolaan yang lebih efektif mengenai keterbukaan. Bagaimana kan keterbukaan, penerimaan itu juga harus menjadi salah satu yang jangan alergi ketika kita ngomongin itu. Karena yang saya lihat kalau di Departemen Pendidikan Kebudayaan aja ya di aturannya ngomongnya kan agama dan kepercayaan itu dipisahkan pengertian. Tapi ada hubungannya. Cuman agama itu adalah seperangkat kaidah-kaidah untuk orang yang memeluk dan mempercayainya gitu ya sebagai bagaimana sih langkah gitu, bagaimana langkah seperti yang mengatur di kehidupan manusia. Sedangkan kepercayaan kan adalah konsep dasar yang ada dalam diri yang dirinya sendiri yakini gitu dia bilang. Jadi ketika kita memilih salah satu aspek kepercayaan atau bahkan katakan saja agama gitu ya, kita perlu menghargai karena biasanya kita terlalu alergi terhadap proses itu. Jadi belum juga jadi seblak gitu baru jadi adonan udah kita buang gitu. Udah ini seblak radikal gitu kan ya. Ini seblak gitu. Tapi kan kalau udah jadi seblak gitu kan kita sama-sama jual dan enak gitu Bang. Jadi kadang kita terlalu sibuk terhadap proses saja gitu. Ya, kadang sibuk dengan pola pikiran, karena pikiran sifatnya kan juga berubah dengan cepat. Saya kadang ingin mendirikan negara Islam. Jarak 1 menit bisa rubah lagi kan gitu. Kenapa kok sibuk di sana gitu, mengadili pikiran? Itu kan. Ini mungkin karena waktunya juga udah Ya, saya udah gak kuat pengen sholat. Agama banget itu ya. Enggak. silakan Kang Sandi closing statement gitu ya untuk tema kita pada apa ya udah mau malam ini ya sore hari ini lah ya. Silakan Kang. Oke, jadi negara sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan, ini merekognisi kelompok kepercayaan. Gitu. Selanjutnya adalah PR kita bersama, bagaimana membangun hubungan lagi-lagi hubungan yang inklusif itu tadi antara kelompok agama dan kepercayaan. Gitu. Karena secara struktur begitu kan, pemerintah sudah mengupayakan perubahan itu. Gitu. Selanjutnya kita di level grassroots, begitu kan di level akar rumput, bagaimana membangun budaya baru, membangun kultur baru bahwa kelompok agama dan kepercayaan ini adalah warga negara yang setara, yang haknya sama begitu di mata negara dan diterima secara sosial begitu, entah itu secara norma maupun secara stigma. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kang Sandi. Ini apa ya? Satu materi yang berat banget gitu ya sebetulnya. Daging semua ya gitu. Jadi mungkin nggak perlu lah diedit-edit lagi ya ini kayak. Ada yang oh, iya. Oke, terima kasih Kang Sandi sudah mau hadir pada malam ya emang udah malam sih sudah malam hari ini gitu ya. Semoga apa yang disampaikan menjadi insight baru untuk kita semua dan juga semakin apa ya mendalami oh ternyata ada isu ini ya gitu ya. Jadi semakin terbuka, semakin apa ya kita integritas terbuka itu benar gitu mengamalkannya kayak gitu lebih yakin gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi kepada Ami. Oke, Teh Ninis terima kasih banyak, Pak Sandi terima kasih banyak, dan Kang Lutfi juga. Sobat Damai mungkin nanti kita bisa ngobrol dan berbincang lagi ya tentang tema-tema yang menarik di talk show moderasi beragama atau talk show lainnya gitu ya yang berkaitan dengan isu-isu terkini gitu. Mungkin juga tadi aku sedikit mengutip gitu ya dari Pak Sandi gitu ya. Beliau bilang kalau misalnya fakta Yudiris juga belum tentu seiring gitu ya dengan fakta masyarakat. Jadi mungkin polemik itu bakal selalu ada gitu ya di masyarakat dan kita mungkin harus terfokus pada apa yang kita lakukan saat ini gitu dan hal itu tuh jadi kayak mungkin berkembang gitu ya seiring zaman dan mungkin pada nantinya akan membawa kita pada kedamaian juga. Oke, terima kasih banyak semuanya. Selamat malam.